Iya, itu lebih gimana ya? Bisa dibilang dengan tatap muka itu lebih berguna dibandingin dengan daring. Karena nggak semua materi bisa masuk ke anaknya. Guru begini-begini, beda juga takutnya takutnya ada yang salah gitu. Belajar harus beli pulsa. Mending kalau yang punya internet, kalau yang enggak kan susah. Teman-teman generasi milenial, pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk negara Indonesia, memberikan dampak nyata salah satunya bagi bidang pendidikan. Pada penerapannya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sistem online atau sistem dalam jaringan, daring, sejak bulan Maret 2020. Sistem pembelajaran tersebut dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, melainkan dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bahwa pada semester genap tahun ajaran 2020-2021, sekolah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan memenuhi syarat tertentu. Kebijakan untuk pembukaan sekolah secara tatap muka ini merupakan hasil dari keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Nadiem menekankan, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan. Pasalnya, keputusan ini dibuat untuk disesuaikan kembali dengan kebutuhan serta kondisi di daerah masing-masing. Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, yaitu pertama, ada izin dari 3 pihak meliputi pemerintah daerah, kepala sekolah, dan perwakilan orang tua melalui komite sekolah. Kedua, sekolah penuhi daftar periksa. Ketiga, menerapkan protokol baru dengan ketat. Dan yang keempat, mendapat dukungan dari semua orang. Kami telah mengumpulkan beberapa tanggapan masyarakat terkait pembelajaran tatap muka di sekolah pada tahun mendatang. Bagaimana tanggapan masyarakat? Setuju atau tidak ya? Mari kita simak video berikut ini. Ya, kedengarannya saya dengar akan dibuka. Tahu. Udah dengar-dengarnya kayak gitu. Iya, soalnya kalau kemarin ini sudah ada pengumuman dari pemerintah daerah katanya. Iya, udah tahu. Iya. Iya, dengar berita dari berita katanya udah mulai mau masuk sekolah Januari itu. Tahu. Iya, udah tahu. Tahu. Iya. Iya. Nah, setuju aja lah. Setuju sekali. Setuju dan nggak setuju sih. Sebenarnya setuju banget. Setuju aja sih, mudah-mudahan ya cepet. Ya setuju lah. Saya sih setuju aja sebenarnya. Setuju. Ada setuju, ada enggaknya, ada kekhawatiran ya. Ya, setuju. Kan kalau belajar di rumah nantinya kayak mana anak-anak juga bayar iya, tapi kan belajarnya belajar online kayak gitu kan sama aja lah. Kita kan buat apalah kita belajar bayar, tapi kan belajarnya di rumah. Di rumah kan harus ngeluarin biaya lagi. Semuanya anak-anak belajar harus beli pulsa. Mending kalau yang punya internet, kalau yang enggak kan susah. Aduh, hukum. Setuju karena saya kalau belajar di rumah itu bosan. Ya, sibuk sama game online gitu. Dan ya kalau di rumah juga koneksi internet juga agak nge-lag gitu. Bosan. Karena kalau di rumah ya kurang efektif belajarnya. Kalau di sekolah kan ada gurunya. Kalau di rumah kami sebagai ibu rumah tangga nggak bisa lah mengajar. Soalnya kan belum tahu ya corona udah hilang atau belum. Jadi ya masih agak ragu-ragu kalau misalnya ketemu langsung. Tapi bosen juga kalau misalnya online terus. Kayak gitu sih. Kenapa? Karena untuk yang sekarang itu bisa dibilang mengajar daring. Daring itu kan berarti kan tanpa tatap muka dong satu sama lain kecuali ada yang memakai Zoom. Iya, itu lebih gimana ya?
bisa dibilang dengan tatap muka itu lebih berguna dibandingin dengan daring. Karena nggak semua materi bisa masuk ke anaknya. Iya kan, dan kita pun nggak tahu kelebihan dan kekurangan anak tersebut. Iya kan? Soalnya kalau belajar di rumah tuh anak nerangin orang tua sama guru kan pasti beda ya. Jadi takutnya nanti kalau misalnya pas masuk beda gitu. Misalnya kalau misalnya kalian nih konsep kita begini, guru begini, beda juga takutnya takutnya ada yang salah gitu. Kayak soalnya apa ya? Belajar di rumah ini kayak kurang efektif, terus juga kan Sipa udah kelas 12, jadi mesti banyak-banyak nanya-nanya soal gitu kan, terutama pas lagi ulangan gini kan susah gitu buat nanya-nanya soal. Terus juga buat konsultasi buat masuk jurusan juga jadi susah kalau dari daring kayak gini. Soalnya kasihan juga anaknya udah terlalu lama di rumah, udah agak bosan, terus belajarnya juga udah agak ketinggalan. Nah, kalau menurut saya sih saya setuju sih kalau mulai masuk. Karena bosan di rumah. Ya namanya COVID ini ya masih ada gitu. Tapi kalau di rumah terus juga malah main game, malah main susah kan anak Karena itu ya. iya, karena kalau dengan orang tua tuh belajar anak tuh kurang efektif lah gitu. Banyak mainnya gitu. Kalau dengan guru tuh mereka kan lebih ini ya, lebih nurut gitu. Teman-teman generasi milenial, itu tadi tanggapan masyarakat mengenai masuknya kembali pembelajaran tatap muka. Jawabannya hampir semua setuju ya. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar siswa. Terutama untuk anak dari sosioekonomi berbeda. Hilangnya pembelajaran atau learning loss secara berkepanjangan beresiko terhadap pembelajaran jangka panjang. Learning loss sendiri adalah keadaan di mana hilangnya pengetahuan dan keterampilan khusus atau umum, maupun pembalikan kemajuan akademis yang disebabkan kesenjangan yang diperpanjang atau diskontinuitas dalam pendidikan siswa. Adapun dampak dari learning loss adalah: pertama, tahapan perkembangan anak terhambat. Kedua, hilangnya motivasi belajar. Ketiga, pengetahuan kognitif dan keterampilan berkurang. Keempat, stres akademik. Dan yang kelima adalah putus sekolah. Sekian tayangan kita kali ini. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nantikan video kita selanjutnya. Sampai jumpa!